Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang akidah Islam. Marilah kita saksikan video berikut ini. Baik, untuk pembelajaran akidah Islam yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian akidah Islam, yang kedua ruang lingkup akidah Islam, yang ketiga dalil-dalil akidah Islam, yang keempat akidah yang benar, dan yang kelima tujuan dan manfaat akidah Islam. Baiklah, kita masuki poin yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. Sedangkan akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan. Dalam definisi yang lain disebutkan, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam. Dasar-dasar tersebut harus dipegang teguh oleh orang Islam. Dalam berakidah tidak boleh setengah hati, harus mantap dan sepenuh hati tanpa keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dalam Al-Quran, kata akidah disebutkan antara lain dalam Quran Surat Al-Maidah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji itu. Baik, kita masuk ke poin 2 yaitu ruang lingkup akidah Islam. Akidah pokok. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada zat mutlak yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya. Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan, dan wujudnya itu disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman. Menurut sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi 4. Yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhaniyat, dan yang keempat sam'iyat. Tidak hanya di atas, namun pembahasan akidah juga dapat mengikuti arkanul iman yaitu 1. Kepercayaan akan adanya Allah dan segala sifat-sifatnya. Yang kedua, kepercayaan kepada malaikat. Yang ketiga, kepercayaan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Yang keempat, kepercayaan kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, kepercayaan kepada hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang keenam, kepercayaan kepada takdir, qada dan qadarnya Allah. Baiklah, kita memasuki analisis rukun iman. 1. Pengertian iman kepada Allah ialah membenarkan dengan yakin akan adanya Allah, membenarkan dengan yakin keesaannya, baik dalam perbuatannya menciptakan alam, makhluk seluruhnya, maupun dalam menerima ibadat kepada makhluknya. Yang nomor 2, beriman kepada malaikat, ialah mempercayai bahwa Allah mempunyai makhluk yang dinamai malaikat, yang tidak pernah durhaka kepada Allah, yang senantiasa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya. Analisis rukun iman yang ketiga yaitu keyakinan kepada kitab-kitab suci merupakan rukun iman ketiga. Kitab-kitab suci itu memuat wahyu Allah. Beriman kepada kitab-kitab Tuhan ialah beriktikad bahwa Allah ada menurunkan beberapa kitab kepada Rasulnya, baik yang berhubungan iktikad maupun yang berhubungan dengan muamalat dan syasah, untuk menjadi pedoman hidup manusia, baik untuk akhirat maupun untuk dunia, baik secara individu maupun masyarakat. Yang keempat yaitu yakin pada para nabi dan rasul merupakan rukun iman keempat.
Perbedaan antara nabi dan rasul terletak pada tugas utama. Para nabi menerima tuntunan berupa wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat manusia. Rasul adalah utusan atau utusan Tuhan yang berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Analisis rukun iman yang kelima, yaitu rukun iman yang kelima adalah keyakinan kepada hari akhir. Keyakinan ini sangat penting dalam rangkaian kesatuan rukun iman lainnya, sebab tanpa mempercayai hari akhirat sama halnya dengan orang yang tidak mempercayai agama Islam. Itu merupakan hari yang tidak diragukan lagi. Hari akhirat ialah hari pembalasan yang pada hari itu Allah menghitung atau menghisap amal perbuatan setiap orang yang sudah dibebani tanggung jawab dan memberikan putusan ganjaran sesuai dengan hasil perbuatan selama di dunia. Analisis rukun iman yang keenam, yaitu makna qadar dan takdir, ialah aturan umum berlakunya hukum sebab akibat yang ditetapkan olehnya sendiri. Definisi segala ketentuan, undang-undang, peraturan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala yang ada. Pengertian di atas sejalan dengan penggunaan qadar di dalam Al-Quran, berbagai macam bentuknya yang pada umumnya mengandung pengertian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk hukum sebab akibat yang berlaku bagi segala makhluk hidup maupun yang mati. 3. Dalil akidah Islam. 1. Al-Quran. Manusia yang mengikuti petunjuk Al-Quran berarti telah memiliki akidah yang benar. Sebaliknya, manusia yang tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak memiliki akidah yang benar. Yang kedua, sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Pembahasan yang keempat yaitu adalah akidah yang benar. Akidah yang benar dan lurus serta terjamin dari kontaminasi adalah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu akidah yang diperuntukkan untuk semua kalangan dan tidak kurang kekuatan ilmiahnya dari pecahan-pecahannya yang sering terjebak beradu argumen dengan aliran teologi barat yang cenderung asyik bermain di wilayah logika semata. Dalam istilah baku, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidahnya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jamaah sahabatnya. Poin yang terakhir yaitu yang nomor 5, tujuan dan manfaat akidah. Akidah Islam mempunyai banyak tujuan yang baik yang harus dipegang teguh, yaitu meliputi 4. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah semata. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tentang akidah Islam. Semoga bermanfaat. Saya Rosnyanti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.